Ini feng shui-nya udah jelek. Dalam artian hidup udah mogat-magat nih. Kalau kita berbuat baik bisa berubah nggak juga kan? Feng shui bukan sesuatu yang main tebak-tebakan. Bukan sesuatu yang sifatnya mistik. Bukan membuat Anda menjadi kaya. Tetapi membuat pikiran Anda lebih positif. Sehingga Anda dapat berpikir lebih tenang dalam mengambil keputusan. Salah satu prinsip daripada feng shui, serasi, selaras, dan seimbang. Ya, orang yang berpikir serasi, selaras, dan seimbang, otomatis dia menjadi orang yang baik. Tetapi orang yang baik belum tentu dia bisa kaya. Jadi jangan orang yang tidak kaya kemudian kita kasih dia stempel sebagai penjahat. Selamat malam Juragan Daniel. Jumat malam loh Pak, weekend gak kemana-mana nih. Ya ada pergi sih, berkunjung ke tempatnya Juragan Daniel untuk bersama-sama kita juga mengunjungi sahabat Sonora begitu. Iya ya, kita bertemu dengan sahabat-sahabat Sonora yang sudah muncul dengan banyak pertanyaan di malam hari ini Pak. Ya, tetapi untuk awal saya mau ngobrol dulu deh. Siap ngobrol nggak nih? Oh, sama saya? Wah, iya. Deg-degan ini saya gitu. Nih ada 3 obrolan nih. Ya. Yang pertama saya mau angkat obrolan dari si Sultan. Kemarin tuh kita sudah perbincangkan ya, dari video pintu hoki yang harus disiasati. Ingat nggak ketika dia bilang, mau tanya arti rumah deretan keempat itu apa ya? Oh iya. Ya, orang dulu bilang nggak bagus, kenapa? Ya, orang sekarang juga macam si Sultan juga bilangnya begitu kali ya. Iya, dan masih banyak yang percaya. Buktinya ada nggak? Ada banyak, link nggak ada orang kampanye. Saya lanjut dulu. Ya. Ada lagi yang bertanya, ingat nggak? Dia mengupload pada hindari pelecehan, raih rezeki rumah subsidi tipe 36 Ya. yakni Brandon Sunoto. Ya, dia bertanya begini pada saat itu ya, mau tanya apakah bisa sial kalau plastik bekas penutup swing bed digunakan untuk penutup mobil, ingat nggak? Oh iya. Itu kapan ya Pak ya? Nah, tentu saja Anda tidak ingat karena saya menjawabnya tadi itu, dihindari pelecehan, raih rezeki rumah subsidi tipe 36 yang baru saya publish, itu tanya jawab. Pantas kan, bingung kan? Iya. Saya lanjut pertanyaannya ya. Yang ketiga. Bukan. Mau tanya apakah bisa sial kalau plastik bekas penutup spring bed digunakan untuk penutup mobil. Kalau spring bed baru kan ada cover plastiknya, dia bilang. Dan tidak boleh jemur kasur di atas mobil. Akan sial tuh mobil. Apa benar Pak Kang? Benar nggak sih Juragan? Waduh. Yang saya tahu sih ngirit ya Pak, kan nggak usah beli penutup mobil. Nah iya, saya juga pikirnya begitu. Satu hal lagi dia bilang, Ya. apakah boleh kalau pintu utama dihalangi mobil parkir, cos mobil parkir pas menghadap pintu utama, tapi masih tinggi pintu utamanya, dia bilang, pohon pencerahannya, cos tiap hari beda pendapat antara saya dan istri, maklum istri saya Cina asli, totok. Saya sih enggak masalah, tapi istri yang mempersoalkan. Ya. Nah,
Kalau zaman dulu juga belum ada mobil kali ya. Apa dulu jemur kasur di atas delman kali. Hilang dong kasurnya, udah jalan. Ya, nah itu boleh sahabat Sonora seksamai di video tanya jawab 36. Ya. Nah, tetapi ketika thumbnailnya lagi disusun nih, sama saya punya tim kreator, ada masalah lagi. Apa lagi, Pak? Tim kreator saya bertanya, saya bilang, gua nih ya, males tuh kalau thumbnailnya tampilnya modelnya begitu-begitu aja. Coba lu pasang deh tuh nama gua, lu berdiriin kayak sekali-sekali gitu. Iya. Janganlah, Pak, dia bilang, kenapa jangan? Boleh nggak tuh nama diberdiriin? Kenapa emang? Takut sial katanya. Nah lo, bisa sial nggak sih? Yang diajarin saya loh. Oh gitu, ada kepercayaan bahwa nama tidak boleh ditulis berdiri gitu. Saya juga baru dengar. Ya, nah daripada kita dipusingin oleh hal-hal yang nggak ada juntrungannya tuh, ya saya mau cerita lebih lanjut. Saya cerita aja deh daripada ntar Anda bingung lagi. Tapi aktif ya, ikut menjawab, maksudnya ikut komentar. Ini saya mau cerita nih, ada usia satu bapak tua. Usianya sih kepalanya udah 8. Namun kalau lihat otot-ototnya jelas sih masih kekar dah. Sama sekali jauh dari kesan usianya yang sebenarnya sudah uzur itu. Yang tampak adalah kematangan dan kebijakannya. Tampaknya gamblang karena keuletannya menghadapi tempaan pengalaman yang telah terlalui selama puluhan tahun. Kenapa begitu? Ya kendala naik turun gunung. Rupanya tinggalnya di gunung dia nih juga kan Daniel. Udah seperti denyut harian, sudah seperti pahit getirnya memetik daun-daun dan akar-akar untuk obat-obatan buat herbal. Rumahnya memang pada bukit di gunung yang terjal. Salah satu bukit terjal dengan lereng curam yang sangat susah diakses siapapun. Mau diakses dengan mobil, macam kita ini sih, Daniel, jangan harap deh pernah bermimpi bisa menjadi tamu di rumahnya. Jalannya susah ya, Pak? Udah ampun-ampunan deh, mesti lompat sini, lompat sana, nyemplung nih. Wah, kalau kita lihat-lihat di film-film di Cungko itu sekali nyemplung udah nggak kelihatan lagi tuh bentuk di mana kita berada. Tetapi dia tuh orangnya baik sekali. Tampak dia seorang yang welas asih, nyaris welas asihnya sempurna, tapi orangnya betul-betul ya selalu menghadapi tantangan demi tantangan hidup. Setiap hari nih dimulai dengan sesuatu yang berat. Kadang diselesaikan juga dengan sesuatu yang berat juga kan. Apa tuh yang berat itu? Menolong banyak orang. Ini dia nih kalau udah metik daun-daun dan akar-akaran nih, tentu saja harus diantar ke toko obat dong. Namanya juga bertahan hidup, ya kan? Apa juga harus dia ladenin dong. Tapi dia juga nggak lupa untuk hidup sosial. Kampungnya itu kampung miskin. Dia mesti menolong orang. Nggak semua orang yang tua tuh kekeh macam dia kan. Anak-anak kecil yang nggak kuat nanjak, orang yang udah uzur, orang yang sakit di pelosok desa, di kampung, dia mesti dia kunjungi, walaupun nggak dibayar tuh juga kan. Ya, dia pergi kunjungin, obatin, udah sampai dia nggak tahu lagi tuh pagi dan malam. Dia orangnya baiknya luar biasa, ya. Seolah-olah kebaikan itu adalah sebuah kewajiban. Bagaimana tuh kalau kebaikan udah jadi kewajiban juga kan? Harus dilakukan berarti.
Harus dilakukan. Kalau enggak tuh seolah-olah ada yang kurang kan? Ya, ya. Sama juga kalau kita udah makan tuh, kalau pagi nggak ada jengkol kayaknya nggak enak. Waduh. Sama sambal kacang, Pak. Waduh, bukan main. Tapi ya makanya mesti pakai uduk kali ya. Oh iya betul. Nah, ini nih saya cerita nih berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Andi Maulana. Andi Maulana nih juga kan bertanya pada video begini bikin hoki mabur. Apakah jika rumah kita terlanjur mempunyai letak feng shui buruk bisa diseimbangkan dengan perbuatan baik atau berbuat kebajikan kita? Maksudnya nih juga kan, ini feng shui-nya udah jelek. Dalam artian hidup udah morat-marit nih. Kalau kita berbuat baik bisa berubah nggak juga kan? Bisa Pak, pernah dengar dari Mas Kang ada namanya feng shui langit Pak. Nah, itu dia. Dengan berbuat baik ada bisa. Jadi bisa iya gitu ya. Bisa diseimbangkan itu ya. Tetapi bisa juga kalau keliru penyeimbangannya ngaco. Bisa jadi sebaliknya dong. Maka ada jawaban juga nih dari Koatans. Koatans bilang, menurut pendapat saya pribadi dia bilang, berbuat kebajikan tidak ada hubungannya dengan feng shui Pak. Karena Bapak nggak tahu kapan kebaikan Bapak berbuah. Di kehidupan ini, kehidupan akan datang atau membayar kesialan yang lebih besar menjadi lebih ringan. Ya, kalau ini udah ceritanya jadi panjang dan nih. Ya. Nah, ya setelah juga ya Pak. Boleh juga. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Mari kita lanjutkan sahabat Sonora, feng shui sesi yang kedua kali ini tadi terputus di nah gitu Pak. Nah apa Pak? Nah, kita sambung dulu apa yang dikatakan oleh sahabat Sonora Koatans ya. Sedangkan feng shui menurut Pak Kang katanya bukan membuat Anda menjadi kaya, tetapi membuat pikiran Anda lebih positif sehingga Anda dapat berpikir lebih tenang dalam mengambil keputusan. Semoga membantu itu. Ini ada benarnya gitu ya. Satu hal ya, memang karena kita ini adalah makhluk yang sempurna tapi tidak sempurna. Paling sempurna tidak sempurna. Ya. Bisa aja Koatan, sesuatu itu berbuah berbarengan. Kalau saya mengambil istilah Anda yang berbuah tadi, berbuat baik saat ini sebentar kemudian berbuah, kenapa tidak? Ya, itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita melihat satu pembawaan lahir, segala sesuatu kan harus berproses. Berproses ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh waktu relatif cepat.
Itulah sebabnya ada orang yang di usia muda sudah berhasil dan bijaksana, ada orang yang butuh waktu yang sangat lama. Ya. Bahkan kalau kita berpikir mengenai orang-orang zaman dulu, banyak yang menjadi Perdana Menteri setelah usia 80 tahun gitu ya. Kalau Anda mendengarkan video bisnis yang saya bawakan, ya Anda tahu siapa orangnya itu, silakan disimak ya. Nah, saya lanjut lagi, ntar takutnya kepotong lagi oleh Anda. Ya. Nah, berkaitan dengan Feng Shui, kita mau mengulang apa yang pernah dulu kita bahas. Rumah memang terdiri dari 3 bagian seperti apa yang tadi Anda sebutkan. Rumah paling besar adalah alam semesta. Kita tidak bisa lepas kaitannya daripada hukum alam ya. Karena kita adalah bagian terkecil daripada alam semesta itu sendiri ya. Nah, kemudian rumah. Rumah yang berpijak pada bumi kita bangun tentu saja harus sesuai dengan dinamika tanah itu sendiri. Kalau kita keliru, ya kita jangan-jangan akan seringkali dihantam oleh badai, oleh erosi dan oleh sebagainya. Ya kita mesti tahu tanda-tanda alam. Ya, bumi adalah yin, langit adalah yang. Ya, itulah rumah kita yang kedua. Ini kita garis besar aja ya, juragan ya. Dan rumah yang terkecil adalah tubuh kita ya, psikis dan termasuk fisik kita. Dan tentu saja harus kita rawat sebaik-baiknya ya. Nah itu sebabnya manusia adalah yin yang itu sendiri. Yin pada bumi, yang pada langit ya. Yang ditulis pula maka manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna gitu ya. Nah dari kesempurnaan itulah manusia belajar untuk memetakan alam semesta. Misalnya, mengapa para leluhur kita itu sudah mengajari kita kalau membagi kehidupan, misalnya pada Khatulistiwa dengan 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, dan pada area lain 4 musim ya toh. Nah itu diatur kan juga kan. Ketika musim dingin, makannya harusnya apa, bekerjanya jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Oleh sebab itu, manusia dan bangunan punya satu ikatan senyawa. Nah, dan kesenyawaan itu secara ringkas kita sebut dalam yin yang 5 unsur. Nah, jadi haruslah rumah itu dihitung ya kesenyawaannya dengan manusia. Misalnya kalau seseorang yang lahir kekurangan kayu, berarti yang lemah adalah livernya gitu ya. Maka kalau orang zaman dulu yang diperkuat bukan hanya livernya tetapi adalah pula ginjalnya. Karena ginjal air yang menyokong liver yang menyokong api ya, jantung yang menyokong lambung ya, pencernaan, lambung yang menyokong paru dan paru yang menyokong ginjal, begitulah seterusnya ya. Nah ini harus dihitung, bukan main asal tebak. Dengan kata lain, Feng Shui bukan sesuatu yang main tebak-tebakan, bukan sesuatu yang sifatnya mistik. Seperti tadi kita di awal, angka 4, kenapa mesti ditakuti dengan angka 4? Kita nggak perlu takut, karena itu cuma kan kesamaan penyebutan. Kenapa kita mesti khawatir dengan menempatkan jok ya, atau menjemur ranjang di atas mobil terus nama yang dimiringkan ke satu sisi ya, karena segala sesuatu ada hitungannya. Nah, ada pandangan yang mengatakan bahwa Feng Shui adalah kebaikan juga kan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah kalau kemudian kita beranggapan seperti itu,
Kita ini mengajarkan kekeliruan. Kita mengajarkan kesalahan, bukan juragan? Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Iya. Lantas apa yang kita mesti jelaskan pada dirinya? Oh, kamu orang yang jahat kalau begitu. Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Iya. Dia orang yang baik dan kita harus sadar dia baik. Ya, maka daripada itu saya mau menutup penjelasan ini. Saya ingat dengan satu kalimat bagus dari sahabat saya yang sangat baik, almarhum Ebet Kadarusman. Dia selalu berujar, memang baik menjadi orang penting, namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Betul. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Oke. Ya bukan? Betul. Nah, itulah pentingnya feng shui. Bagaimana yang lebih kita stabilkan, ya, kita kurangi, yang berkekurangan kita angkat gitu, supaya ada kestabilan. Nah, dari situ kedepannya yang bagian mana nih yang kita mesti kuatkan agar percepatan keberuntungan bisa berpihak kepada dia, agar kemungkinan untuk memperoleh kemajuan tuh lebih banyak daripada kegagalan. Kita nggak bisa bilang bahwa setelah pakai feng shui segalanya selalu mulus 1000%, nggak bisa. Ya, namanya manusia, kita berusaha toh. Iya, betul. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kegagalan itu minimal sekali. Iya. Ya. Iya, karena walau bagaimanapun orang bilang, kalau kita jadi orang baik itu kan feng shui berharap orang itu berbuat baik. Kalau kita bisa berlaku baik, selaras hidup kita, kan berarti kita nggak perlu feng shui. Itu ada benernya juga kan. Tetapi bisa nggak sih kita bersikap baik dan bijak dengan sendirinya? Kalau misalnya rumah tangga berantakan, pengaturannya di dalam itu membuat emosi, bisa nggak kita menjadi seorang yang baik dan bijak? Nggak bisa toh? Nah, feng shui akan membuat orang menjadi baik dan bijak. Nah, dari situlah dia berkeselarasan dan memperoleh kemajuan. Ya, kalau dia dari lahir cerat, dia udah bisa melakukan kebajikan, berlaku sesuai dengan semestinya, ya feng shui udah nggak perlu dibutuhkan lagi memang. Iya, betul. Nah, komentar Anda bagaimana juga kan? Iya. Tapi kan semuanya akan menjadi saling berhubungan begitu ya. Poinnya dari sisi manusianya memang perbuatan baik itu perlu dilakukan. Kemudian di sisi lain bagaimana keselarasan dengan alam dalam tanda kutip, rumah dan sebagainya juga memang harus diusahakan begitu. Betul, baik adalah salah satu tujuan daripada keseimbangan. Itu salah satu prinsip daripada feng shui, serasi, selaras, dan seimbang. Ya, orang yang berpikir serasi, selaras, dan seimbang, otomatis dia menjadi orang yang baik. Ya. Kalau orang yang tidak baik, dia nggak akan bisa berpikir serasi dan selaras dan seimbang. Iya toh? Tetapi orang yang baik belum tentu dia bisa kaya. Ya, jadi jangan orang yang tidak kaya kemudian kita kasih dia stempel sebagai penjahat. Jangan-jangan dia malah korban si penjahat. Kesian dong. Udah jadi korbannya penjahat malah dikasih stempel sebagai penjahat. Baik dong, sahabat Sonora. Terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan kami bacakan. Jangan lupa untuk lengkapi ya data diri Anda. Sampaikan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian jam lahir, dan pertanyaan Anda. Kirimkan ke 0812112900.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan, sahabat Sonora. Terima kasih yang masih bergabung di 0812 112 Buat Anda yang terlewat, silahkan untuk menyaksikan kembali, mendengarkan kembali melalui YouTube, ya, YouTube Sonora dan juga YouTube Kang Hongkian, dan dapatkan banyak informasi serta video-video menarik di sana. Mari kita lanjutkan, Pak Kang. Oke dong. Dari saya atau dari Pak Kang nih? Oh, dari Anda tentunya. Saya baik. Ini ada selamat malam untuk ada Selin, Pak Kang. Selin. Ya, Charlie Echo 5 India Nancy Echo. Ya. Tanggal 27 bulan 3 tahun 2006. Ya. Jamnya 13.25. Oke. Ya. Saya teruskan pertanyaannya. Suka menggambar, Pak Kang. Kemudian suka bahasa Jepang. Apakah cocok ini bidangnya atau ada bidang lain? Bidangnya cocok. Oh, cocok, Pak. Cocok. Seni-seni gitu ya? Memang seninya harus terus digali, tetapi berbisnis di bidang itu, misalnya untuk buka galeri, untuk kemudian misalnya membuka satu hal yang berkaitan dengan musik atau sejenis, itu sangat cocok. Oke. Baik, ada yang perlu diperhatikan dari Selin ini, kesehatannya yang perlu diwaspadai? Hati-hati, gampang masuk angin, gampang nyeri tenggorok ya, gampang ngilu. Jadi tentu saja lagi-lagi gorengan dikurangin ya, dan juga harus mempedulikan asupan air minum. Air minumnya. Oke, Selin ya, semoga menjawab. Ini orang tuanya yang bergabung. Selamat malam juga. Ada Ricci, Pak Kang. Ricci siapa nih? Lain, udah lain ya? Ya. Ricci ini laki ya? India. Charlie Hotel India Echo. Lelaki kan? Laki. Oke. Tanggal 15 bulan 1 tahun 2008 jamnya 8.26 pagi. 8.26 pagi. Tuh, ini tanya bidang apa untuk kuliah dan juga pekerjaannya. Kuliah dan Pekerjaan, Pak. kuliah dan pekerjaannya. Ini kuliahnya cocoknya kuliahnya masak. Kerjaannya cocoknya jadi apa ya? Jadi apa? Enaknya apa? Maunya apa? Masak cocok, Pak kan? Enggak, soalnya ditanyakan cocok kuliahnya apa, kerjaannya ditanya juga kan? Betul. Ya, kalau kuliahnya misalnya masak, pekerjaannya ya chef. Iya betul. Oh iya betul ya. Kuliahnya masak, pekerjaannya insinyur, itu jauh ya Pak. Ya, nah, yang paling cocok itu adalah kalau ke teknik informatika, teknik kimia, ya, dan yang sejenis di bidang-bidang itu. Kemudian juga segala ya kimia, apoteker itu yang cocok. Kemudian segala yang berkaitan dengan restoran juga cocok. Atau pilihan yang terakhir yang nggak terlalu disarankan tapi cocok
adalah ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Oke, baik. Menjawab ya Ricky ya, saya lanjutkan ke Jin, Pak. Siapa? Jin. Jin. Ya. Perempuan. Alpha Nancy Echo. Ini tanggal lahirnya tanggal 23. 23. Bulan 2. Bulan 2. Tahun 97. Iya. Jamnya 12.45. 12.45. Ini mau membantu dagang orang tua saya di bidang supply besi, seng, triplek, dan lain-lain, tapi nggak buka toko. Rencana tahun depan baru mulai kerja. Apakah boleh tahun ini mulai bekerja, Pak Kang? Tahun ini mulai. Tahun ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya silakan mau mulai. Ya pada tanggal yang cocok tentunya ya. Nah kalau bidangnya itu bidang apa tadi? Seng, triplek, gitu Pak Kang. Oh, dia lebih cocok di bidang yang unsurnya kayu daripada yang besi ya. Tapi dua-duanya termasuk yang cocok ya. Oke, baik. Terima kasih Jin, semoga menjawab. Lalu saya teruskan dengan selamat malam untuk Ramadan, Pak Kang. Ramadan laki perempuan? Laki-laki. Ramadan pakai DH ya? Ya, Romeo Alpha, Mama Alpha, Delta Hotel Alpha Nancy. Oke. Ya, tanggal 5. Tanggal 5. Bulan 4. Ya. Tahun 91. Tahun 91. Nah, ya. Jamnya jam 19:10. 19:10. Ini usaha apa yang cocok ya Pak Kang, dan arah rumah mana yang sebaiknya? Iya, bidang yang cocok, paling cocok yang berunsur kayu dominan. Yang kedua adalah kayu campuran dengan tanah. Yang ketiga tanah dominan. Ya, Ramadan ini potensi kemampuan bisnisnya cukup bagus, ambisinya bagus, semangatnya juga oke. Cuma sayangnya agak keras kepala, ini yang harus dihindari. Jangan sampai ini jadi batu sandungan di kelak kemudian ya gitu ya. Rumah yang cocok menghadap barat atau menghadap ke selatan. Menghadap barat, menghadap ke selatan. Baik. Semoga menjawab Ramadan. Baiklah, sudah menit ke-45, kita jeda lagi Pak Kang. Oke. Kita jeda sebentar sampai sonor. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi yang terakhir sahabat Sonora, terima kasih yang masih bergabung di Feng Shui malam hari ini. Mari lanjut Pak Kang. Iya. Ada Afan. Afan. Alpha Fanta Alpha Nancy. Oke. Ini tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 82. 82. Ya. Sudah membeli kalender dan bukunya Pak Kang. Kemudian mau pindah rumah tanggal 28 Agustus. Ini jamnya belum ada nih. Oh maaf. Jamnya jam 19. Maaf. Jamnya jam 19. Iya. Ya. Ada nama istrinya perlu disebutkan Pak Kang?
Nggak usah. Datanya oke, baik. Ini sudah membeli buku dan kalender, rencananya mau pindah rumah. Ya. Pilihannya 28 Agustus atau 21 September, begitu Pak Kak. 28 Agustus atau 21 September. 21 September. Iya. Ya, pertanyaan itu saja. Mohon pencerahannya yang bagus yang mana, jamnya jam berapa gitu Pak Kak. Kalau kita mau yang terbaik Ya. di Rabu 21 September ya, jamnya jam 11.30 12.30. Oke. Semoga menjawab Pak ya, Rabu 21 September jam 11.30 12.30. Gitu ya, itu mulai masuk berarti Pak Kang ya? Ya, betul. Oke, masuk langsung masak. Saya ingatnya itu betul kan nih? Langsung ya masak. Ya. Dan masak dan langsung kirimin ke Radio Sonora lah. Oh, oke. Sama ke itu mana green apa Pak? Ya green itulah pokoknya Pak. Ya, itu mesti cari Tom Jones. Oh, sorry, green red of home Baik. Semoga menjawab Pak ya. Ini semoga membantu. Kemudian selamat malam juga untuk Cia. Siapa? Cia, TJ Tango Juliet Hotel India Alpha. Cia. Cia Aswi. Oh, kirain cuma Cia aja. Cia Aswi. Iya. Alpha Sierra Ultra India. Oke. Tanggal 11 Tanggal 11 bulan 6 bulan 6 tahun 86. tahun 86 Laki-laki. 11686 ya. Ya, 11686. Jamnya 17.25. 1725. Nah, ini tanya tentang peruntungan, kesehatan, jodoh, dan usaha. Waduh, komplit. Bukan main. Bagaimana Pak Kang? 1725 sionya macan. Masa? Kalau kita berbicara peruntungannya bagus ya. Tapi tahun ini kan lagi ciong gitu ya. Dibilang ciong juga nilai keberuntungannya nggak terlalu jelek sih buat Cia Asri ya. Nah kalau berkaitan dengan jodoh, memang harus hati-hati karena lagi ciong banyak kepalsuan. Namun ya bintang jodoh, apek jodoh di tahun ini bukan main, dia peduli banget nanti di bulan ke-8 pek gue. Jadi ya jangan sampai meleng dong ya. Ya. Iya. Waspada, perhatikan. Iya, ya lihat-lihat lingkungan lah. Siapa tahu ya Pak Kang ya. Nah, tapi harus waspada karena ciongnya itu loh ya. Nah, tetapi peluang jodoh yang ditebarkan besar oleh AP Jodoh itu sampai setahun ke depan loh. Oh, oke. Ya mulainya pada gue besok. Ya nggak berapa lama lagi nih. Ya. Nah, apalagi yang ditanyakan? Aswi tadi jodoh usaha Pak Kang, peruntungan di tahun ini. Kan tadi peruntungan udah ya. Peruntungannya jong. Iya. Tapi Jodoh, masih oke gitu ya. Silakan tetap waspada. Bidang bisnis yang berunsur kayu dominan atau kayu Kesehatan, campur Pak. tanah. Kesehatan, yang penting jaga lambung sama jaga ginjal. Oke. Lain-lain oke. Lain-lain oke. Baik. Lanjut, saya ke Laurentius Pak Kang. Laurentius cowok ya? Cowok ya. London Alpha Ultra Romeo Echo Nancy Sierra India Ultra Sierra. Oke. Tanggal 16 Tanggal 16 bulan 9 bulan 9 tahun 59. tahun 59. Ini jamnya antara 11 sampai 12 siang. Antara 11 sampai 12 siang. Selamat malam Pak Kang. Iya, selamat Mau malam. beli rumah menghadap ke timur Pak Kang. Tapi rumah itu sedikit tusuk sate di jendela posisi bagian kiri kalau dilihat dari dalam rumah. Kemudian di belakangnya dibatasi tembok besar. Kemudian ada jalanan tusuk sate. Begitu
Pak Kang? Apakah cocok untuk saya? Jadi hadapnya ke timur. Kemudian Tusuk sate di jendela kiri. jendela kiri. Nah, berapa lebar rumah? Waduh. Terus dari kiri itu posisi yang terkena tusuk sate itu di meter ke berapa? Mesti tahu dong. Baik. Kalau enggak gimana saya mau mastiin itu boleh diambil atau enggak? Oke, kita mulai dengan yang bisa saja. Rumahnya menghadap timur cocok nggak, Pak? Oke. Oh, rumahnya arahnya oke ya. Kalau enggak ya saya bilang aja itu nggak cocok gitu. Oh, iya benar. Oke, yang pasti arah rumahnya oke, tapi detailnya itu butuh ukuran dan sebagainya. Iya dong, karena kan dia khawatir dengan tusuk satenya juga dong. Betul. Nah, tusuk satenya itu di meter ke berapa di sebelah kiri gitu. Termasuk yang belakang, Pak Kang ya. Yang Yang belakang. bagian belakangnya juga ada tembok dan tusuk sate lagi. Berarti Oh, bagian belakang. ya, Belakang rumah. ya di bagian belakang tembok besar itu, di belakang rumah dibatasi tembok besar, di belakang tembok besar ada jalanan tusuk sate lagi. Oh, jangan deh. Jangan. Oke. Baik. Semoga menjawab Pak Laurentius ya. Satu lagi deh, satu lagi. Oke. Tadi ada Heri, Bang. Heri Gunawan. Heri Gunawan. Ya, Hotel Eko Romeo India. Gunawannya Golf Ultra Nancy Alpha, Washington Alpha Nancy. Ya, Tanggal 11 ya, bulan 5 ya, tahun 98. ya. Jamnya 7.40 pagi. Baru lulus S1 manajemen. Apa ini cocok buat saya? Kemudian usaha yang cocok apa? Arah rumah, kesehatan. Waduh, komplit. Bidang tadi Pak Kang, manajemen cocok apa? S1 manajemen pas-pasan. Pas-pasan. Hmm. Nah, mumpung baru lulus, cocoknya usahanya di bidang apa? Kerjanya di bidang apa? Sebaiknya sih dia berbisnis sendiri loh ya. Kalau mau bekerja pada orang lain, tolong jangan lama. Sebab kalau kelamaan, orang macam Harry ini bisa kemudian nanti keenakan, nggak mau bisnis lagi gitu, khawatir nantinya. Oke. Dan tentu saja kebetulan dia juga lagi ciong kan, sionya macan gitu ya. Nah, jadi tahun depan, tahun kelinci dia boleh mulai, Ya. tahun naga dia boleh mulai ya. Atau kalau enggak setidak-tidaknya tahun kuda dia harus mulai. Oke. Ya. Jadi tahun ini kan tahun 2022 Wah, nggak boleh. nggak boleh. 2023, 2024 boleh, 2025 nggak boleh, 2026 boleh. Ya. Paling lambat 2026 ya. Iya, itu boleh ya. Nah, dia seharusnya bisnis sendiri dan tiap hari saya minta dia pakai baju warna putih. Oke. Ya. Baju warna merah jangan terlalu sering dipakai, boleh dipakai tapi jangan terlalu sering. Kalau tidur tolong ruangan betul-betul bikin gelap ya. Dan kalau dia vakansi jalan-jalan, tolong kasih pakaiannya yang gelap-gelap, hitam biru, ya hitam abu-abu biru. Apalagi yang ditanya? Bidang bisnisnya mana? Bidang bisnisnya yang berunsur kayu dominan, air dominan. Air dominan. Kemudian rumahnya menghadap mana sebaiknya? Rumahnya menghadap timur atau ke barat daya. Timur ke barat daya. Dan Iya. satu lagi, kesehatan apa yang harus diwaspadai, Pak Kang? Oh, tolong gorengan dikurangin ya. Itu lagi sama ya. Ya, kemudian daging dikurangi juga. Baik. Ya, minum dibanyakin. Minumnya dibanyakin. Tadi sama kayak siapa tadi ya? Lupa. Lengkap sudah, Heri Gunawan, semoga menjawab. Pak Kang, terima kasih sudah berkenan menjawab malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, Pak Kang. Oke, sampai minggu depan. Sukses selalu juga Kak Daniel. Sukses juga untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Kesuksesan Anda semua adalah kebahagiaan kita semua.